Pernah kepikiran gak sih kalau sebenarnya ada dua dunia yang lagi berjalan barengan banget di Indonesia saat ini? Gini, di satu sisi, lapangan olahraga super mahal terus bermunculan di mana-mana. Tapi di sisi lain, dapur umum justru lagi banyak banget dibangun di pelosok desa buat mencegah kelaparan. Nah, di ulasan kali ini, kita bakal bedah tuntas dua wajah ekstrim dari ekonomi kita ini. Coba deh kalian perhatiin kontrasnya, benar-benar mencolok. Di Jakarta, kalian butuh lebih dari Rp1,5 juta, yup, cuma buat nyewa lapangan padel selama 1 jam. Sementara itu, coba kita tengok ke pedesaan. Di sana, pemerintah lagi bagi-bagi makanan dengan biaya alias Rp0, gratis total, biar anak-anak gak kelaparan. Serius deh, gimana ceritanya dua hal ini bisa terjadi di waktu yang sama? Oke, kita masuk ke bagian pertama, dua sisi wajah ekonomi. Biar gampang ngebayanginnya, rasio ketimpangan atau Gini ratio di Jakarta itu melonjak ke angka 0,441 di awal tahun 2025 ini. Maksudnya apa sih? Artinya, kelompok 20% teratas alias orang-orang paling kaya sekarang ini menguasai lebih dari separuh total pengeluaran di ibu kota. Jadi buat mereka yang berduit, uang itu masih berlimpah banget dan pastinya mereka butuh tempat baru buat muterin uangnya. Lanjut ke bagian kedua, padel, pesta kelas atas. Dan tebak berapa pertumbuhan lapangan pedal ini? 6.000%. Beneran, ledakannya sampai 6.000%. Bayangin aja, dari yang cuma ada 3 klub pedal di tahun 2021, tiba-tiba melesat jadi 293 klub di tahun 2025. Yang lebih gilanya lagi, Indonesia tuh sekarang menguasai separuh dari total lapangan pedal di seluruh Asia Tenggara. Gila kan? Nah, kalian mungkin mikir, kok bisa uang mengalir deres banget ke sana? Jawabannya simple, karena balik modalnya tuh super cepet. Cuma butuh waktu 12-18 bulan aja. Walaupun butuh sekitar 9 miliar rupiah buat bangun satu fasilitasnya. Ini ngebuktiin secara langsung kalau kelompok atas tuh masih punya banyak banget uang tunai yang siap diinvestasikan demi dapat untung instan. Sekarang kita putar haluan 180 derajat ke bagian ketiga. Dapur MBG, alias jaring pengaman kita. 20 juta orang. Kalian nggak salah dengar. Itulah skala raksasa dari penerima program makan bergizi gratis saat ini. Dan ingat ya, ini tuh bukan sekedar program amal. Ini adalah jaring pengaman ekonomi yang absolut krusial buat warga kita yang daya belinya lagi benar-benar anjlok. Buat jalanin upaya sistemik sebesar ini, pastinya butuh dana yang nggak main-main. Anggarannya menyentuh 71 triliun rupiah sampai pertengahan 2025 loh. Tapi di sisi lain, program ini juga buka sekitar 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur tersebut. Terus, siapa sih sasaran utamanya? Fokus utamanya itu buat ngejaga 142 juta orang atau sekitar setengah dari total penduduk kita yang statusnya adalah calon kelas menengah. Ini supaya mereka nggak sampai tergelincir jatuh ke jurang kemiskinan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian keempat. Sekaligus inti masalahnya, misteri kelas menengah. Kalau kita lihat datanya, alarm bahaya benerang lagi bunyi kencang. Jumlah kelas menengah sejati kita nyatanya lagi menyusut drastis. Dari 47,9 juta orang di tahun 2024, sekarang turun jadi 46,7 juta orang. Artinya apa? Ada 1,1 juta orang yang terlempar keluar dari kelas menengah cuma dalam 1 tahun terakhir. Padahal mereka ini kan mesin penggerak utama ekonomi kita. Dan sekarang, mesin itu lagi retak. Ada satu pandangan menarik nih dari ekonom UGM Bapak Dr. Wisnu Setiadi Nugroho. Beliau nekenin kalau turunnya jumlah kelas menengah itu mencerminkan tergerusnya rasa percaya bahwa kerja keras bakal ngebawa perubahan. Jadi ini bukan sekedar angka statistik di atas kertas ya, tapi ini soal hilangnya sebuah harapan di masyarakat. Jadi pertanyaannya sekarang, kebijakan ekonomi seperti apa yang bisa menyatukan dua dunia ini? Karena gini ya, sebuah ekonomi itu nggak bisa dibilang sehat kalau cuma sektor mewahnya aja makin berkilau. Sementara di saat yang sama, jutaan orang butuh bantuan cuma buat bisa makan. Tantangan terbesarnya buat kita ke depan adalah gimana caranya kita bisa nyambungin lagi dua realita yang benar-benar terputus ini. Menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng.